Gimana sih sungai bisa terbentuk? Kenapa bisa mengalir ke laut? Kenapa ada ikan-ikan di dalamnya? Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Sungai awalnya cuma genangan air yang terkumpul di satu tempat. Tapi karena airnya terus tergenang, maka akhirnya mengalirlah air dari genangan itu. Seperti sifat dasarnya air, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ingat pelajaran IPA waktu SD. Lalu dalam proses air tergenang itu, maka akan ada kehidupan di dalamnya. Ada ikan-ikan hidup di dalamnya. Hiduplah kalau bermanfaat buat orang lain. 1. Hal baik berkumpul. Kehidupan kita ada karena kumpulan dari hal-hal baik di dalamnya. Ada manusia dan segala sumber daya alam yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia adalah kumpulan dari harmonisasi fisik, jiwa, dan roh. Fisik kita adalah harmonisasi dari darah dan daging yang bekerja sendiri tanpa harus kita suruh. Sehingga kita tetap hidup. Karakter dan sifat kita terbentuk dari apa yang fisik kita dan fisik orang lain lakukan. Keduanya menjadi daya dorong. Karakter dan sifat itu menjadi daya dorong untuk kita beraktivitas. Kebanyakan kita ngelihat itu menjadi sebuah bentuk emosi. Bisa senang, sedih, kecewa, bangga, kuat, lemah, dan sifat-sifat harian lainnya yang biasa kita alami. Jangan dilupain, ada roh yang menjadi inti dari kehidupan. Ada roh yang menjadi temannya fisik, jiwa, dan fisik dan jiwa. Jangan dilupain roh yang menjadi inti dari kehidupan kita. Seolah-olah cuma fisik dan jiwa yang terkadang menggerakkan kehidupan satu manusia. Padahal fisik, jiwa, dan roh menjadi persatuan yang membuat satu manusia hidup. Kalau salah satu aja yang mati, fisik mati, jiwa dan roh hidup. Jiwa mati, fisik dan roh hidup. Atau roh mati, fisik dan jiwa yang hidup. Maka manusia itu sama dengan mati. Harmonisasi dari ketiga hal tadi membuat satu manusia hidup utuh. Manusia yang berfungsi dengan maksimal. Biasanya mempunyai satu manusia memiliki seenggaknya satu kemampuan sekaligus manfaat. Biasanya satu manusia itu mempunyai seenggaknya satu kemampuan. Sekaligus kemampuan yang bisa memberikan manfaat entah buat dirinya, buat orang lain, dan buat lingkungannya. Ada yang jago nyanyi, masak, ada yang merawat alam, menulis, buat video, banyak hal. Apa yang menjadi kemampuanmu? Apa yang membuatmu menjadi satu manusia yang utuh? Apa yang membuatmu menjadi satu manusia yang bermanfaat buat orang lain? Silahkan komen di bawah. Manusia yang siap bekerja sama dengan alam, dengan setiap kemampuannya. Manusia yang siap bekerja sama dengan setiap manusia lainnya, dengan kemampuannya yang tadi, dengan manfaat yang dia punya. Manusia yang siap bekerja sama dengan manusia lain untuk membentuk kehidupan yang lebih baik. Kerjasama sesama manusia, kerjasama manusia dan alam, dengan setiap manfaat atas setiap manusia, akan membuat kehidupan jauh lebih baik. Satu manusia punya manfaat, satu manusia lain punya manfaat, manusia bisa mendapatkan manfaat dari alam, dan alam pun bisa mendapatkan manfaat dari manusia.
Begitulah kombinasi manusia seharusnya. Seperti genangan air tadi, masing-masing air mempunyai manfaat, mempunyai hal baik, terkumpul menjadi satu genangan. Akhirnya mengalir menjadi sungai yang membawa kehidupan di dalamnya. 2. Hal baik mengalir. Saat genangan air udah terkumpul dalam satu tempat, lalu tempat itu gak mampu lagi untuk menampungnya, air itu akan luber, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Air mencari tempat lain untuk digenangi. Begitulah seterusnya air mengalir. Kita pun manusia seperti itu. Saat hal-hal baik dari masing-masing manusia berkumpul, maka akan tercipta sebuah hasil akhirnya yang berdampak ke tempat lain, berdampak ke manusia lain, dan berdampak ke alam. Misalnya, sebuah konser musik akan berjalan dengan baik saat kru panggung, sound, nyanyi, keamanan, dan kru lainnya bekerja sama dengan baik. Maka atmosfer konser itu akan sampai ke penonton. Saat penyanyi mulai bersenandung, saat penyanyi mulai manggung, setiap pesan lagu akan tersampaikan. Setelah selesai konser, maka siapapun yang bisa merasakan harmoni dari kerjasama antar manusia tadi, harmoni antar kerjasama manusia dengan setiap alat yang mereka pakai, setiap orang yang bisa menikmati atmosfer itu akan bilang kalau konser itu baik, konser itu seru. Dan setelah selesai dari konser itu, orang-orang yang merasakan itu akan cerita ke orang lain. Dan orang lain yang sudah mendengar akan ikut merasakan. Sampai akhirnya ketika ada konser seperti itu lagi, mereka akan mau datang lagi. Begitulah hal baik dari satu manusia ke manusia lain. Begitulah hal baik kerjasama antar manusia dengan alam. Begitulah kerjasama antar manusia dengan setiap alat yang dipakai. Bisa terus mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Seperti air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tapi semuanya itu butuh pengendalian diri. Air gak akan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Saat di dalamnya ada kandungan hal yang gak baik, saat genangannya terlalu besar, bisa merusak. Saat banyak kandungan hal yang gak baik di dalam air, dalam alirannya yang terlalu besar, akan terjadi banjir bandang yang di dalamnya ada banyak batu, pohon, yang seharusnya nggak ada dalam air. Dan itu akan justru mengalir dan merusak apapun yang ada di depannya. Bukan justru membawa kehidupan. Saat genangan air terlalu besar, bisa terjadi banjir, tsunami. Banyak sekali hal yang gak baik itu yang terjadi pada air, bukan karena kelakuan dari si air sendiri, tapi karena hal yang tidak baik yang ada pada manusia punya peran besar atas itu. Dan akhirnya, pada akhirnya akan menyerang manusia itu lagi. Hebatnya kita, manusia, kita bisa mengendalikan diri. Bahkan kita bisa mengendalikan alam. Kita bisa mengendalikan air. Kita bisa mengendalikan diri biar hal baik tetap terjaga dalam diri. Kita bisa mengendalikan diri biar alam gak kena hal buruk dari diri kita. Boleh banget. Boleh banget ambil manfaat dari orang lain. Boleh banget ngambil manfaat dari alam. Tapi jangan lupa,
untuk tetap saling memberikan manfaat antar sesama manusia dan juga alam. Sama seperti gimana sungai tadi bisa terbentuk. Sungai bisa terbentuk alami, tergenang, berkumpul, lalu mengalir. Sebenarnya manusia pun secara alami bisa berkumpul. Secara alami bisa berkumpul dengan segala hal baik dalam dirinya. Sungai sampai mengalir ke laut. Kebaikan manusia itu bisa mengalir ke manusia lain, ke alam. Ikan-ikan dan kehidupan yang lain ada dalam sungai. Begitu juga manusia sebenarnya secara alami akan membawa kehidupan. Membawa kehidupan yang baru. Begitu juga sebenarnya manusia secara alami bisa membawa kehidupan. Membawa kehidupan yang baru ke manusia lain dan juga alam. Mari kita hidup. Hidup yang benar-benar hidup. Hidup yang membawa kehidupan buat orang lain. Bukan hidup yang kita sendiri bisa hidup, merasakan manfaat, tapi kesengsaraan buat orang lain. Hiduplah kalau bermanfaat buat orang lain. Berhenti mendengar setiap hiruk pikuk yang ada. Coba fokus pada satu manfaat. Berhenti mendengar hiruk pikuk yang ada. Fokus pada satu potensi yang kita punya. Dengan satu manfaat itu, dengan satu potensi itu, kita bisa bermanfaat dengan orang lain. Apa potensimu? Cuma bisa nyanyi, cuma bisa menulis, cuma bisa ngomong. Satu cuma itu dimaksimalkan saja. Cukup sampai di situ. Cukup maksimalkan saja. Akhirnya satu orang yang bisa menyanyi, bisa menyampaikan pesan yang luar biasa, membuat orang banyak menangis, banyak orang terharu, banyak orang terinspirasi. Ada orang yang cuma bisa buat video ngomong depan kamera, akhirnya sekarang bisa menjadi influencer yang bisa berpengaruh. Ada orang yang cuma bisa menulis, akhirnya skripnya bisa dibuat jadi naskah film. Ada orang yang cuma bisa ngomong, ada orang yang cuma bisa ngelucu, akhirnya bisa hidup dari situ. Maksimalkan potensi kita. Maksimalkan potensi itu. Hiduplah dengan potensi itu. Hiduplah kalau bermanfaat buat orang lain.